Saya tanya, perlu nggak ada tujuan yang jelas? Perlu. Tanpa tujuan yang jelas, angkat tangan. Gimana kalau tanpa tujuan yang jelas? Akan hancur. Hah? Hancur. Terus apa lagi? Hah? Sia-sia. Ya, upload sia-sia. Hancur sia-sia. Oke, kita lihat. NKRI ini hancur apa sia-sia? Akan kita lihat. Apa lagi? Tanpa tujuan jelas. Tanpa tujuan jelas, sia-sia, hancur, ya. Buang-buang waktu. Bener? Ada ya, buang. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Tidak ada masa depan. Hah? Tidak ada masa depan. Tidak ada masa depan. Oke. Anda sudah merasakan. Seandainya tidak ada tujuan yang jelas, maka kita akan terombang-ambing. Pertanyaan kedua, seandainya orang Indonesia ini sepakat nggak kira-kira tujuannya kemana? Atau mereka menafsirkan sendiri-sendiri? Tiap-tiap presiden beda, tiap-tiap menteri beda, tiap-tiap pimpinan beda. Dan apa yang akan terjadi terhadap NKRI jika rule-nya tidak jelas? Dan yang ngeri lagi, dia nggak ngerti. Sebagai nakoda nggak tahu kemana perahu harus berlayar. 200 juta rakyatnya nggak ngerti pisan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi? Hah? Ambyar ya, ambyar itu lagu apa itu? Jadi kempot ya, ambyar. Oke, saya ingin tahu generasi Indonesia adalah masa depan kita. Anda tahu kemana kapal NKRI harusnya berlabuh? Ada yang bisa jawab? Kemana? Begitu nggak tahu, selesai. Anda naik sepeda motor, ya tahu? Nggak tahu kemana, apa yang akan terjadi? Iya kan, nggak tahu kompasnya. Sekarang saya tanya, kemana visi misinya perahu NKRI? Siapa yang bisa menjawab? Visi misi perahu NKRI, siapa yang bisa menjawab? Ada yang tahu? Ya. Menurut saya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Aplaus. Ya, ini mbaknya ini selalu aktif nih. Ayo yang lain, yang lain. Ayo Mas, apa? Visi misinya apa? NKRI. Kemakmuran rakyat, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Oke, aplaus. Ya, apa? Keadilan. Keadilan. Oke, aplaus. Bayangin ya, kita di sini aja belum bersepakat. Iya kan? Anda ke DPR, kira-kira sepakat nggak DPR untuk menentukan arahnya? Ngeri Bapak. Dan tanpa arah Anda bisa bayangkan, ngeri kita itu. Tanpa arah tujuan, sampai dia nggak paham. Anda bisa bayangkan, lo sini aja lo, nggak tahu. Kira-kira mohon maaf, yang di sana itu tahu kemana? Belum tentu. Belum tentu. Dan Anda bisa menafsirkan kira-kira karena wong-wong kemana? Tahu? Inilah yang saya maksud, kebodohan paling bodoh. Kebodohan paling bodohnya bodoh. Tidak tahu visi misi kemana NKRI harus berjalan. Dan kalau ini diungkap, geger. Mereka bentrok harusnya kemana. Ada satu di Indonesia ini namanya kitab suci NKRI. Dan itu tidak pernah dibuka, gak pernah dipelajari, gak pernah diajarin pemerintah, bahkan ke DPR MPR. Mohon maaf, ambil gambar saya lantang, saya berani ngomong. Tanya pimpinan-pimpinan itu kemana visi misinya NKRI. Loh, fair ini. Buktinya kita tidak tahu. Visi misi itu sudah ditentukan, dan yang menentukan adalah yang menciptakan perahu. Bukan orang sekarang, bukan pejabat sekarang. Pejabat sekarang kalau menentukan visi misi pasti itu gagal. Visi misi itu sudah ditentukan para pendiri negara. Cuma ADW orang tahu buka, orang tahu dipelajari, orang ngerti. Bener kan? Buktinya hari ini kita tidak tahu. Sampai ayo tanya Osopo ya, kok kemana Pak visi misi NKRI? Ya bangun jembatan lah, ekonomi lah. Ya, kok gak bodoh? Kemana? Inilah yang saya maksud. Penjajahan model baru adalah penjajahan bahwa kita tidak sadar kita harus kemana. Jadi ada orang itu tahu sesuatu dan dia itu mengerti kalau dia tahu pada sesuatu itu. Ada orang itu mengerti sesuatu tapi dia juga mengerti akan sesuatu itu. Ada orang itu mengerti bahwa dirinya dia itu tidak mengerti.
Dan ada orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti kalau dirinya itu tidak mengerti. Itu kecelakaan paling besar. Lah kita NKRI 200 juta manusia kok nggak tahu mau kemana? Ngeri kan? Ngeri lah, mau dibawa kemana? Nggak tahu, ngeri. Ini kebodohan yang saya katakan tadi. Nah, untuk itu saya ingatkan, visinya NKRI itu tertuang di dalam kitab sucinya yang saya sebut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Satu-satunya dokumen di Indonesia ini yang tidak boleh dirubah, hanya pembukaan. Semua boleh, tap MPR boleh diganti, kepres boleh diganti, apalagi undang-undang ABC jebol kabeh bisa. Dan yang hierarki paling tinggi adalah pembukaan undang-undang. Di bawahnya itu adalah batang tubuh, di bawahnya baru ketetapan. Kalau kita mau jujur, semua peraturan yang bertentangan dengan kitab suci ini, hierarki tertinggi, bertentangan, batal. Apapun itu. Nanti akan masuk kepada kebangsaan. Nah, apa visinya? Visinya adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Itu visinya. Ingat? Ya, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Berapa jumlahnya? 5. Sebutkan. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 5. Kemana misinya? 1. Melindungi segenap bangsa. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ulangi lagi. Melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan. Terakhir, ikut melaksanakan ketertiban. Berapa jumlahnya? 5. Ulangi lagi. Ini penting. Mana ke sana ya sama Karo? Iya, Pak. 1. Melindungi. 2. 2. Melindungi seluruh Tumpah darah. 3. 4. Memajukan kesejahteraan umum. Terus ikut melaksanakan ketertiban Dunia. 5. Dasarnya berapa? 5. 5. Jadi ada 5 visi, ada 5 misi, ada 5 dasar. Disitulah rule-nya NKRI dengan seluruh aktivitasnya. Dasarnya pertama apa? Ketuhanan. Ya apa enggak sih masih saya ke Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, tepuk tangan. Pertanyaanku cuma satu toh. Konspirasi global ini menghilangkan frase kebangsaan supaya Anda tidak merasa sebagai bangsa. Apa yang terjadi? Melindungi segenap bangsa. Bangsanya gak enak. Apa yang mau dilindungi? Selesai. Inilah konspirasi global. Berarti kebangsaan itu dihilangkan di dunia ini. Kalau ono-ononya rakyat, penduduk dan seterusnya. Karena kebangsaan itu hilang, maka kemudian rasanya hilang. Lewat kebangsaan gak enak. Melindungi sopo? Padahal di dalam undang-undang itu disebutkan melindungi segenap bangsa. Lek bangsanya gak enak. Selesai. Inilah. Untuk itu, kalau ada orang menulis 17 Agustus adalah kemerdekaan Republik, pembohongan besar. Saya ulangi. Kalau ada orang menulis 17 Agustus adalah kemerdekaan Republik, itu pembohongan besar. Tidak ada 17 Agustus kemerdekaan Republik. Bung Karno mengatakan atas nama bangsa. Pertanyaan sederhana, sebelum tanggal 17 siapa yang dijajah 350 tahun? Kerajaan bangsa. Apakah Republik dijajah? Tidak. Kerajaan. Iya. Siapa yang berjuang mengusir penjajah apa Republik? Bukan. Apakah Republik pernah dijajah? Inilah konspirasi. Anda dihilangkan sebagai rasa, sebagai bangsa. Kudune kowe iki bangga tanggal 15 kemerdekaan bangsa, ngomong kemerdekaan Republik. Selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan.
Kiranya itu. Dan saya tidak akan jawab. Anda rasakan sendiri apakah mereka itu yang sekarang menjadi penguasa undang ngerti, sadar bahwa tugasnya dia adalah melindungi segenap bangsa. Sekarang kita terlindungi? Belum. Kita terlindungi? Belum. Keamanan kita terlindungi? Belum. Anda kena masalah hukum, nggak ada duit, iso? Nggak bisa, Pak. Dingel-ngel tambahan nih ya. Anda sekolah mencerdaskan kehidupan, gitu. Nggak ada duit, iso sekolah? Ya. Inilah menurut saya sekedar gambaran mau direnungkan tadi ya mengenai visi misi kapal NKRI. Saya rasa itu aja. Silakan ada yang bertanya, kalau tidak kita kembalikan ke Anda. Terima kasih. Oke, sungguh super sekali ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Cak Kusyan. Saya lupa namanya. Oke, selanjutnya langsung saja ya kepada narasumber yang terakhir. Ya, silakan Cak Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, Amin. para mahasiswa, panitia, dan tamu undangan semuanya. Mungkin saya tidak banyak, sudah banyak disampaikan oleh Pak Kus. Saya hanya ingin fokus kepada judulnya adalah merawat kebangsaan dan mau berbuat apakah generasi muda untuk mempertahankan kebinekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, bahwa dasar negara kita ini dibentuk itu sebetulnya berakar dari filosofi atau spiritualitas dari bangsa kita sendiri, leluhur kita. Muaranya sebetulnya adalah di kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Jadi dasar negara kita ini sebetulnya intinya itu berasal dari filosofi dan spiritualitas kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ini leluhur kita, bangsa kita ini